Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di hari ini Sabtu 2 November 2024 kita berjumpa dengan program Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Kebimbaran Kapas Selatan. Saya percaya hari ini kita semua menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan karena itu, mari hari ini kita arahkan untuk beribadah kepada Tuhan. Memulaikan semuanya itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur dan pujian terima kasih untuk segala berkat yang Kau beri bagi kami, tuntunan dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Dan karena itu kami mengambil satu komitmen iman untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan lewat juga merenungkan firman-Mu. Maka terani hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman Tuhan, tetapi juga melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, ampun kami dari salah dan dosa. Kami siap membaca firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang diberkati, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan ditulis demikian. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikian bagian firman Tuhan, kita merenungkan dengan tema ketulusan dan kejujuran. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi yang meresahkan ketika kesenjangan sosial semakin nampak dan pemangku kebijakan lebih mementingkan kepentingan diri dan kelompok daripada mengutamakan kepentingan bersama, maka seruan untuk mengedepankan ketulusan dan kejujuran perlu digaungkan. Di mana-mana terjadi korupsi, merampas hak orang lain, pungli sudah menjadi hal biasa. Banyak yang merasa tertekan, tertindas, namun tidak punya kekuatan dan berani untuk bersuara. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Allah termulia tentang pentingnya mengedepankan ketulusan dan kejujuran sebagai integritas diri dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan bagian firman Tuhan ini, Daud meminta kiranya ia diberi hati yang tulus dan jujur. Ia sadar godaan untuk hidup mementingkan diri sendiri dan kelompok sangatlah kuat kalau hidup tidak dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Nah, Daud merasa ia tidak punya kekuatan apa-apa tanpa kekuatan dari Tuhan Allah. Daud melihat dan merasakan bagaimana umat Israel mengalami kesesakan atas ketidakadilan yang merajalela. Umat Israel butuh sosok pemimpin yang mengedepankan kepentingan umum dan integritas yang tidak mudah disogok. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat betapa mengerikan akibat ketidakjujuran dan ketidaktulusan mengganggu dan merusak tatanan hidup keluarga, jemaat, dan masyarakat. Untuk bebas dari kesesakan dibutuhkan otoritas Tuhan Allah bagi setiap pemimpin dalam menjalankan kuasa yang dipercayakan. Nah, oleh karena itu Daud memohon kiranya kejujuran dan ketulusan mengawal kepemimpinannya sebagai raja. Niat hidup tulus dan jujur saja tidak cukup, tetapi harus disertai dengan tindakan nyata. Nah, saat ini kita menyaksikan ada keluarga Kristen retak dan hancur atau broken home karena hubungan suami istri yang tidak jujur dan tidak tulus. Marilah membangun budaya hidup yang jujur dan tulus mulai dari diri kita dan dari keluarga kita. Kita belajar dan mengajarkan bahwa jujur dan tulus itu harta yang paling indah dan tak lekang oleh waktu. Belajarlah mau memberi ruang kepada anggota keluarga kita untuk berkata jujur walaupun itu menyakitkan, dan siap dengan tulus memberi pengampunan dan bersama mau memberi diri diperbaharui di dalam kasih Yesus Kristus.
Nah, percayalah kalau kita mau bertobat mulai dari diri sendiri dan keluarga, pasti punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan mintalah kuasa Yesus Kristus dalam Roh Kudus mengawal hidup kita setiap saat untuk hidup jujur dan tulus, karena Yesus Kristus sudah memberi teladan bagi kita bagaimana hidup dalam kejujuran dan ketulusan yang dampaknya mendatangkan perubahan yang sangat dahsyat bagi perdamaian dan keselamatan dunia. Semoga Tuhan menolong menyertai kita semua dalam mewujudkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terpuji Engkau, kami sangat bersyukur oleh karena kebenaran firman Tuhan boleh diperdengarkan bagi kami boleh merenungkannya, dan kami berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus memberlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, bagaimana kami diajarkan, diingatkan untuk senantiasa hidup jujur, berkenan kepada Tuhan, bagaimana senantiasa mempertahankan kehidupan yang tulus dalam pelayanan, di tengah keluarga, dalam kepemimpinan, di berbagai bidang kehidupan. Kami senantiasa mempraktekkan firman Tuhan ini, karena ketika kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, Tuhan menuntun menyertai kehidupan kami dan memberkati kami. Maka kami terus berdoa pula, ya Tuhan, Engkau berkati keluarga kami, suami istri, dalam kehidupan rumah tangga selalu ada kejujuran, ketulusan hidup. Demikian juga anak dan orang tua, sehingga terbangun kualitas kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Jauhkan daripada kami hal-hal yang tidak kami inginkan dalam hidup rumah tangga, perpecahan yang berujung pada hal-hal yang tidak kami inginkan. Tetapi ketika ada badai kehidupan rumah tangga, biarlah kami dengan kuat iman selalu ada dalam pengharapan dengan Tuhan. Berkati anggota keluarga, baik suami, istri, anak, orang tua, dan seisi keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Berkati pula pemimpin bangsa kami, Tuhan senantiasa menolong mereka hidup dalam ketulusan dan kejujuran dalam rangka mereka melaksanakan panggilan pelayanan dalam kepemerintahan. Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin gereja kami, baik di jemaat, di wilayah maupun di sinode. Termasuk di Jemaat Maranatha Pastaten, Tuhan memberkati badan pekerja, di dalamnya juga ada komisi-komisi kerja, bahkan diaken penatua pendeta, diberkati, disertai oleh Tuhan. Tim multimedia atau komisi multimedia diberkati selalu oleh Tuhan dalam rangka mereka melaksanakan panggilan pelayanan lewat media dan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Yang hari ini bergumul dengan berbagai hal, dikuatkan iman, menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, bahkan yang hari ini ada dalam sukacita oleh karena berkat Tuhan, biarlah sukacita terus terarah di dalam Tuhan saja. Terpuji namamu Bapa, sepanjang kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan saat ini. Jangan lupa selalu untuk like, subscribe, share, tetapi juga jalani hari ini dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.